Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Wilujeng patepang dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu Ibu bade ngabahas ngeunaan pangjejer acara. Nah, sata acan lebet kana pangajaran ulang dinten ieu urang wawanohan heula. Wawanohan itu dalam bahasa Indonesia disebutnya perkenalan. Karena ibu guru baru, jadi ibu memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan atau nepangkeun nami ibu Denis Erla Bayu. Nami itu nama ya. Jadi nama ibu Denis Erla Bayu. Mulai saat ini kalian akan belajar bahasa Sunda bersama ibu. Karena mulai 1 Februari kemarin ibu ditugaskan untuk mengajar bahasa Sunda di SMP 41 Kota Bekasi ini di kelas 8 dan di kelas 9. Nah, ibu berasal dari Sukabumi. Di Bekasi ibu tinggal di perumahan Bumiagara ya, di Mustika Jaya, daerah Mustika Jaya. Mungkin itu saja perkenalan yang bisa ibu sampaikan. Kita langsung aja masuk ke dalam materi kita hari ini, yaitu mengenaan pangjejer acara. Tentang pangjejer acara. Mangga wilujeng diajar. Naon ari pangjejer acara teh? Ngajejeran acara diartikeun ngatur acara. Jadi ngajejeran acara teh diartikan sebagai mengatur acara ya. Jadi artinya itu mengatur acara. Ngajejeran acara teh ngatur acara. Jalma anu ngajejeran acara disebutna pangjejer acara atau panata acara. Jadi orang yang mengatur acara itu dalam bahasa Sunda disebutna pangjejer acara atau panata acara. Tapi istilah anu leuwih sohor itu terkenal biasanya disebutnya MC atau Master of Ceremony. Nah, ayogan sok disebut presenter, host atau pemandu acara, tergantung acara apa, kegiatan apa yang dia bawakan. Nah, selanjutnya pancen atau tugas utama pangjejer acara teh nyaeta ngatur jalana acara sangkan tartib tur lancar. Jadi tugas utamanya pangjejer acara itu mengatur berjalannya acara supaya berjalan dengan tertib dan lancar. Nah, selanjutnya aya yang disebut runtuyan acara. Ada yang disebut dengan runtuyan acara atau dalam bahasa Indonesia itu susunan acara. Jadi kalau kalian membawakan sebuah acara tentunya ada susunan atau runtuyan acara yang harus kalian bawakan. Nah, yang pertama itu bubuka. Bubuka biasanya isinya bisa salam, puji syukur, terus penghormatan, misalnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Guru, misalkan seperti itu. Nah, dan di situ dibuka acaranya, misalnya supaya teu nyangkolong kana waktos urang buka wae ieu acara. Nah, misalkan kata-katanya seperti itu kalau di dalam bahasa Sunda ya. Nah, nu kadua ya pangbagia atau pangjajab atau sambutan. Nah, ini biasanya dilakukan bisa oleh ketua panitia. Kalau di sekolah misalnya ada sambutan dari kepala sekolah atau misalkan dari ketua OSIS dan lain sebagainya. Selanjutnya ada acara pokok atau acara inti. Nah, jadi intinya apa nih acara kegiatan kita hari ini tuh apa? Nah, itu disampaikan dalam acara pokok. Nah, setelah acara pokoknya selesai, kita tutup acaranya ya. Biasanya dengan doa dan mengucapkan salam penutup. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat jadi pangjejer acara. Nah, jadi nggak sembarangan ya. Kalau kalian mau menjadi pangjejer acara, ada syaratnya, syaratnya. Syarat nu kahiji atau yang pertama yaitu warugah fisik anu prima, kayak ning awak sehat, kualitas suara alus. Jadi fisiknya harus prima, badannya harus sehat dan suaranya harus bagus. Bagus di sini maksudnya tidak mungkin kita tidak lagi nggak enak badan sehingga suaranya menjadi serak atau bahkan suara kita jadi tidak ada. Itu yang maksud suara bagus di sini ya. Jadi kita harus dalam keadaan yang sehat dan suara kita lagi dalam keadaan yang bagus ya.
Berikutnya, batin atau psikis kita itu harus tegar, tur kukuh seperti ayat pamorna. Pamora itu jadi seperti ada auranya. Terus kita mempunyai keinginan, percaya diri, tanggung jawab, bersih hati. Jadi hati yang bersih dan ada bercandanya, ayah herina, ayah humoris. Nah, jadi kami jadi MC teh kedah percaya diri. Kalian harus percaya diri, harus memiliki keinginan, harus tanggung jawab, dan hati kalian tuh harus benar-benar bersih. Jangan kalian julid. Jadi misalkan ada orang yang datang ke acara kalian terus kalian gak suka karena hati kalian gak bersih nih, kalian nyinggung-nyinggung, omongan MC-nya tuh jadi nyinggung-nyinggung orang, itu tidak boleh seperti itu ya. Dan harus ada humoris biar apa? Biar orang-orang itu yang menyaksikan acara tersebut tidak bosan ya, biar acaranya tidak monoton. Nah, selanjutnya paham karena etika jeung tata krama atau sopan santun. Jadi kalian harus memahami etika dan tata krama juga sopan santun. Jadi kalian harus punya sopan santun kalau menjadi MC. Gak boleh asal-asalan. Nah, berikutnya boga pengawaru jeung wawasan anu kaitung lega tur jembar. Jadi kalian harus punya pengetahuan dan wawasan yang luas ya. Jadi supaya kalian bisa menguasai acara yang kalian bawakan. Nah, selanjutnya adeg pangadeg anu ngayakinkeun tur bisa dipercaya kaasup dangdanan paripolah. Jadi apa ya? Jadi dangdanan kalian juga itu harus bisa meyakinkan. Jadi harus disesuaikan juga dengan acara yang kalian bawakan. Jadi harus terlihat bahwa kalian itu sebagai seorang MC meyakinkan orang-orang bahwa kalian itu yang mengatur dalam acara ini. Nah, itu syarat-syarat untuk menjadi pangjejer acara. Selanjutnya ada tata krama ngajejeran acara resmi ya. Ini dalam acara resmi ada tata kramanya. Jadi kan tadi juga kalian harus menguasai etika dan tata krama ya. Nah, bahasa anu dipake kudu direka sing merenah. Jadi bahasa yang kalian gunakan harus kalian ubah sedemikian rupa sehingga si bahasa itu tepat digunakan dalam acara yang kalian bawakan. Selanjutnya, pakai pakaian anu sopan atau pakaian anu luyu jeung sifat acara ya. Jadi pakaiannya harus sopan dan disesuaikan dengan acara yang kalian bawakan. Misalkan kalau kalian membawakan acara dalam perlombaan bahasa Sunda atau pasanggiri bahasa Sunda, nah bisa kalian memakai kebaya misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya lamun mawa naskah acara, ulah loba teuing maca naskah. Jadi ketika kalian membawa naskah, boleh saja kalian membawa naskah, tapi kalian hanya sesekali melihat naskah tersebut. Jangan terus-menerus terpaku pada naskah itu. Nanti penontonnya pada kabur kalau kalian terus-menerus melihat pada naskah. Nah, selanjutnya suara kudu ngoncang atau bedas. Nah, suaranya harus kencang, harus kedengeran, kencang dan jelas ya tentunya, bukan hanya kencang saja. Selanjutnya, ngaruntuikeun acara luyu jeung anu geus ditangtukeun. Jadi kalian harus menyusun acaranya sesuai dengan apa yang telah ditentukan ya. Jadi jangan hanya sesuai keinginan kemauan kalian saja, tapi harus disesuaikan dengan yang telah ditentukan, mungkin yang telah dirapatkan dengan panitia. Makanya kalian harus koordinasi dengan panitia acaranya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang pangjejer acara. Bila ada pertanyaan, kalian boleh menghubungi Ibu lewat WA atau lewat email, atau bisa langsung memberikan pertanyaan kalian di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun kana paratosannana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.